نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, peringatan, wajib alaman atas orang akala yang memakan seferman syai'an pada sesuatu summa wajada kemudian menemukan seferman ba'dahu setelah memakan sesuatu alamatan tanda-tanda min alamatil harami dari beberapa tanda-tanda keharaman ayahuda hendak siapa man filqai dalam memuntahkan in amkanahu jika memungkinkan jika memungkinkan ya'khudhu filqai pada man wa ila dan jika tidak maka hendak seseorang pitobati tobat wal istighfar dan istighfar wa min alamati dan bagian daripada tanda-tanda haram ayakuna adapun ada lisari ialah menurut syara ala dalika to'ami atas itu makanan i'tiradun melawani min haitsu wad'il yadi atau min haitsu wadoa ya min haitsu wadoa dari sekiranya meletakkan siapa orang al yada pada tangannya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan sehat walafiat dan juga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sama Allah kita diberikan kesempatan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita tidak pernah bosan untuk membaca sholawat, membaca dzikir dan juga untuk menuntut ilmu sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Alhamdulillah sudah kita bacakan dari mulai baca maulid dan juga pembacaan sholawat dan juga pembacaan dzikir yang lain, dari mulai istighfar astagfirullahaladzim li wali walidayya astagfirullahaladzim li wali walidayya. Jadi astagfirullahaladzim li walidayya itu artinya saya memohon ampun untuk diri kita sendiri dan untuk kedua orang tua. Jadi bagian daripada tanda bakti, bagian daripada bakti kepada kedua orang tua, khususnya orang tua yang sudah meninggal, yaitu adalah membacakan istighfar astagfirullahaladzim li wali walidayya, kemudian membacakan sholawat yang dihadiahkan kepada kedua orang tua, kemudian terus doa. Itulah khususnya dikirimkan bacaan al-fatihah sebagaimana seperti biasanya kita sebelum kita dzikir diawali dengan baca al-fatihah wa ila jami' arwahi musadilaru. Itu yang dimaksud sebutkan masing-masing, artinya di situ sebutkan ya orang tua masing-masing yang sudah meninggal atau saudara atau siapa yang sudah meninggal sebutkan ya. Jadi nanti dibacakan Fatihah bareng-bareng insyaallah. Ini di atas 50 orang ada ya, laki perempuan insyaallah kan. Fatihahnya coba kamu nyuruh orang suruh bacakan 50 kali Fatihah, berani bayar biro kan gitu. Nah, gitu kan, suruh kirimkan Al-Fatihah 50 kali gitu kan. Kalau ini alhamdulillah ya, jadi dengan serentak kita kirimkan Al-Fatihah khusus untuk keluarga kita, untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal khususnya, dan juga untuk saudara-saudara kita gitu kan. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan dan juga untuk Allah berikan kesempatan dalam kebaikan. Alhamdulillah. Jadi setiap minggu ya kita kirimkan Al-Fatihah. Mana tahu punya saudara udah kirim Al-Fatihah belum sonilaru tua. Jadi kirim Al-Fatihah gitu ya, karena Al-Fatihah itu adalah makanan ruhani. Ibu misalkan punya suami galak, baca Fatihah khusus salat ilaru. Suami saya Anu bin Anu, Fatihah baca 100 bu. Jadi kalau punya suami galak atau kurang ngasih duit, baca Fatihah ya.
Begitupun suami ya, kalau istrinya agak cerewet baca Fatihah. Ya, istrinya galak ya baca Fatihah gitu ya, dulu nanti istrinya ya. Alhamdulillah nih saya baca Fatihah 100 terus ya luar biasa ya. Kalau istri saya tunduk sama saya tuh nggak berani apa-apa ya, coba dikirim Fatihah itu. Dikirim Al-Fatihah gitu ya. Jadi setiap habis sholat baca 100 khususon pada istri dan anak. Wah, ya, alhamdulillah tunduk ya. Makanya tunduk itu bagaimana ya, tandanya kalau pagi-pagi basah ya. Ini tunduk ya. Itu kalau pagi-pagi keramas berarti tunduk gitu ya. Kalau seminggu gak keramas-keramas lah berarti galak. Alhamdulillah ya. Nah, jadi ibu-ibu ya, kalau suaminya galak ya, suaminya kurang ngasih duit, baca Fatihah Bu. Nah khususon misalkan siapa nama suaminya, nama bapaknya siapa, Al-Fatihah baca 100 bacanya ya, baca 100 khusus untuk suami saya gitu kan, khususon. Kenapa ya? Jadi karena gini, kalau nasi itu adalah makanan badan, untuk menyehatkan badan itu makanannya nasi ya. Ya untuk menyehatkan badan, untuk stamina itu kan makanannya nasi. Nah ruhani itu juga ada kalanya sakit, ada kalanya sehat ya. Nah kalau ruhani sakit berarti perlu makanan. Artinya makanan ruhani itu apa? Yaitu Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah itu kirim. Ya Al-Fatihah khususon suami, khususan daru suami saya. Misalkan suami belum, namanya kirimkan Al-Fatihah ya. Kalau ingin punya suami baik, kirim Al-Fatihah terus baca. Jangan bosan, jangan sekali kok gak ada perubahan ya, jangan, terus saja ya, terus gitu. Terus dibaca Fatihah 100 ya. Saya sekalian ijazahkan nih ya, baca Al-Fatihah 100 Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan Al-Fatihah bukan begitu, bukan ya. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus sampai 100. Nah sudah 100 khususon saya pahalanya saya hadiahkan kepada suami saya, biar suami saya baik, biar suami saya rajin ibadah, biar suami saya rajin sholat, biar suami saya rajin ngaji, biar suami saya rajin baca sholawat, begitu khususkan ya. Begitupun suami gitu kan, kalau ingin istrinya tunduk baik gitu ya, Pak Ustadz bongkar rahasia gak apa-apa ya, bukan bongkar rahasia ya, artinya gak apa-apa. Jadi nanti istrinya curiga, Bang, kok saya jadi tunduk sama Bang, apa Bang bacakan Fatihah? Iya. Gitu kan, tiap hari dikirimkan Fatihah gitu ya, gitu. Jadi kirim Al-Fatihah ya. Insya Allah nanti keluarganya sakinah mawaddah warohmah. Jadi kalau ribut pun gak terlalu lah gitu ya. Ya ribut itu sekali-sekali aja, gak sampai berkali-kali gitu kan. Nah, ribut pun bukan ribut masalah ini ya, biasa-biasa aja ya. Seni hidup apa, seni dalam rumah aja gitulah ribut itu. Nah ini ya, mudah-mudahan ini barokah, amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan hidup kita lancar. Maksudnya lancar tuh urusan dunia dan juga urusan akhirat ya. Artinya dunianya barokah, akhiratnya barokahnya, akhiratnya pun selamat. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini kita melanjutkan seperti biasa pengajian kita. Yajibu alaman akala syai'an summa wajada ba'dahu alamatan min alamatil haram ya. Wajib atas seseorang ketika dia sudah memakan sesuatu ya, wajib atas seseorang ketika dia sudah memakan sesuatu kemudian dia menemukan atau mendapati setelah memakan tersebut alamatan min alamatil haram, tanda-tanda dari keharaman ya, tanda-tanda keharaman dia sudah dapati gitu kan. Dia sudah memakan, ketika sudah makan dia mendapati tanda-tanda keharaman,
entah misalkan orang yang ngasihnya laporan, bang, abang tadi makan itu, iya, tahu gak bang itu dari mana, kenapa, itu nanas tetangga bang. Itu kan langsung kan. Gimana kalau begitu misalkan kan, atau gini, ada orang ngasih gitu kan. Nah, atau kita beli apa, kalau beli gak jadi masalah ya, ini beli gak jadi masalah. Atau kita mendapati makanan, contoh kita makan, setelah itu ternyata makanan itu dicampur dengan minyak babi atau apa, ternyata ada tanda-tanda gitu kan, ada tanda-tanda. Nah itu bagaimana kalau sudah seperti itu, sudah dimakan, ayakhuda fil in amkanahu, maka dia harus memuntahkan. Kalau sudah nyampe sini nanti artinya amkanahu, jika masih memungkinkan ya, memungkinkan untuk dimuntahkan. Jadi ketika kita memakan makanan yang haram ya, kemudian setelah artinya sebelumnya kita nggak tahu itu halal atau haramnya. Pas dimakan, pas sudah nyampe sini, orangnya bilang, bang, yang tahu gak, itu jeruk dari punya tetangga bang, saya colong gitu. Nah itu harus langsung dimuntahkan. Atau baru makan rambutan, manis gitu kan, habis itu orangnya bilang, bang, itu rambutan tetangga saya colong bang, itu kan jelas haramnya tuh, langsung harus dimuntahkan kalau memang memungkinkan. Bagaimana kalau udah nyampe sini, supaya muntah harus masuk angin ya, jangan ya, nggak perlu harus masuk angin dulu supaya muntah. Kalau udah nyampe perut bagaimana? Nah ini bahasanya dimuntahkan itu in amkana ya, jika memungkinkan untuk dimuntahkan. Nah bagaimana kalau tidak memungkinkan? Wa ila, dan jika tidak memungkinkan ya, wa ila, dan jika tidak memungkinkan, maka akhoda fit taubati wal istighfar, maka dia hendak taubat dan istighfar. Artinya bahasa istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah saya gak akan ulangi makan rambutan orang, ya Allah saya gak akan ulangi makan matoha orang, ya Allah saya gak akan ulangi saya nyesel makan ubi orang, ya Allah saya nyesel makan nanas orang gitu. Itu ya Allah saya nyesel makan kelapa orang gitu ya, yang bukan hak kita, itu kan hak haram. Terus baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Wa min alamatil ayyamuna li syar'i, yang dimaksud dengan tanda-tanda keharaman yaitu adalah makanan yang bertentangan dengan syarat. Maksudnya bertentangan dengan syarat itu ada kalanya secara datiahnya, ada kalanya secara mengambilnya atau secara mendapatkannya. Ada kalanya secara datiah halal tapi mendapatkan dengan cara yang haram, maka hukumnya haram. Terus ada kalanya makanan tersebut ya secara datiahnya memang haram, contohnya daging babi ya, daging babi, kemudian makan makan makanan yang memang sifatnya ada datiah keharaman ya, atau datiahnya najis kan, memakan yang najis hukumnya haram. Contoh bangkai ya, itu bangkai, bangkai apa, bangkai tikus, bangkai kucing, bangkai sapi ya, bangkai kambing, yang tidak disembelih secara syar'i berarti jatuhnya bangkai, maka hukumnya juga haram ya. Malah itu haram secara datiah karena hukumnya bangkai ya. Wa minha, dan adapun tanda-tanda, wa minha, adapun tanda-tanda makanan haram, nah itu adalah wujudul mati fi qalbi, itu adanya kegelapan dalam hati. Jadi hati itu gelap ya, jadi gak cerah, sumpah gelisah hati itu. Nah, berarti mungkin ada makanan-makanan, makanya kalau hati gelisah, sumpah, barangkali ada makanan yang haram yang dimakan, maka itu harus dia cepat-cepat baca istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi minta ampun sama Allah supaya dihindari dari makanan-makanan yang haram ya. Nah, itu kadang-kadang gelisah. Ini gelisah itu kan karena hati gelap ya, karena hati gelap ya. Wasaqal fi tabiat, terus kemudian dia berat, bawaannya itu berat gitu. Berat bawaannya, berat maksudnya berat dalam kebaikan, berat dalam ibadah.
Berarti mungkin ada makanan-makanan yang apa namanya makan-makanan yang haram ya. Hatta kana man akala rososon, sebagaimana dia makan cor-coran timah, artinya berat ya. Jadi membeku di hati, membeku di dalam perut gitu ya. Cor-coran timah jadi membeku sehingga tabiatnya jadi berat. Nah, jadi solusinya ketika kita awalnya kita nggak tahu itu halal sama haramnya, ketika sudah tahu gitu kan, tapi sudah dimakan, makanya di situ kalau memungkinkan dimuntahkan, kalau tidak memungkinkan maka dia taubat dan istighfar. Astagfirullah, baca istighfar sebanyak-banyaknya ya. Kalau di Pajadah tuh lebih ngeri ya, jangankan makan makanan yang haram ya, makanan yang dapat minta saja suruh istighfar. Makanan dapat minta atau rokok lah gitu misalkan, atau dapat minta, makanan dapat minta ya, tapi harusnya jadi orang dermawan tuh sebelum diminta tuh harus sudah nawari ya. Jangan sampai itu kalau ada orang sempat minta itu kita harus merasa bersalah. Kenapa? Karena tidak sempat menawarkan ya. Jangan sampai orang itu keburu meminta ya. Harus kita harus pengertian, harus peka ya. Tengok ada kawan gak ngerokok, langsung tawari, jangan nunggu diminta gitu kan. Nah, jadi kalau sampai nunggu diminta itu kita itu harus merasa bersalah gitu. Dan tengok kawan gak ngerokok, langsung tawari, bang ngerokok bang gitu. Kenapa gitu kan? Jadi karena di Pajadah tuh pernah ada kejadian, jadi ada jamaah lagi ngumpul gini ya, lagi ngumpul gini, ada jamaah nampak sama Kang Arfan tuh dia minta rokok, langsung Kang Arfan, kamu sembarangan berani minta gitu pada selain Allah. Istighfar berapa? 10.000. Coba mintanya 1 batang, istighfarnya 10.000. Mintanya 1 batang, istighfarnya berapa? 10.000. Nah, makanya bagi yang punya tuh harus pengertian ya, jangan sampai sempat orang itu meminta gitu. Kita harus peka ya, tengok gitu, tengok Kang Arfan kalau ngumpul, kalau gak ada yang ngerokok kasih rokok, dan tengok Kang Arfan pernah dikasih kan, nah langsung gitu dikasih gitu kan. Kenapa? Nah, itu artinya peka gitu ya, peka. Bukan aku sendiri nunggu diminta. Mending kalau diminta ini satu-satu. Ya, jadi harus peka ya. Tapi kita dilatih juga ya. Kita latih jangan meminta pada selain Allah. Latih ya. Latih jangan meminta pada selain Allah. Kalau sindir boleh. Sindir tuh gak ada korek, gak ada rokok, boleh gitu ya. Gak ada apa, ada korek, gak ada rokok, gitu. Boleh kalau gitu, gak jadi masalah. Karena gak minta, ya gak minta gitu ya. Ada rokok apa, ada korek, gak ada rokok. Oh kamu mau rokok, iya udah gitu kan. Atau gimana gitu kan? Bang, rokok apa itu bang? Gak minta, cuma tanyain merek apa, rokok apa bang? Rokok apa? Samsu. Oh gimana rasanya? Ya coba aja rasain. Nah itu gak apa-apa kalau gitu ya, nggak minta ya. Nah nggak minta itu udah dibilang gitu kok gak peka-peka. Nah ini kawan gak jelas. Udah gak gitu ya. Jadi latih ya, latih kita peka sama kawan, latih kita peka sama orang ya, latih kita peka sama siapapun orang yang membutuhkan ya, peka gitu kan. Kemudian kita juga harus ngelatih jangan minta pada selain Allah ya, latih jangan minta pada selain Allah. Jangan begini, ya Allah aku harus minta ke siapa lagi loh, bilangnya Allah tapi ngomongnya harus minta ke siapa lagi. Iya ke Allah mintanya sudah ya, ke Allah. Latih ya, latih biasakan kita minta ke Allah. Ya Allah saya mau rokok ya Allah, gerakan hati kawan saya supaya dia kasih rokok ya Allah gitu ya. Gerakan hati kawan saya supaya dia kasih rokok gitu kan.
Tapi harus ikhtiar. Ikhtiar apa? Itu sindir sampir gitu ya. Itu ikhtiarnya ya, ikhtiar ya gitu kan. Habis itu kan jadi masalah. Yang nggak boleh itu adalah terus terang ya, terus terang meminta. Nah itu ya, itu minta saja makanan, minuman atau apa rokok diminta itu harus istighfar, istighfar gitu kan. Kecuali ditawari beda, artinya dikasih beda lagi, anugerah itu namanya ya, anugerah. Apalagi ya, apalagi makanan-makanan yang haram, apalagi makanan-makanan yang dapat nyuri, dapat nyolong, atau makanan punya hak orang gitu kan. Nah itu lebih-lebih istighfarnya mungkin lebih dari 10.000, lebih dari 10, tidak cukup hanya 3 kali, lebih dari 10.000 ya. Itu hati-hati makanya ya. Jadi kita latih makanan-makanan kita, jaga yang betul-betul halal dan memang hak kita ya, hak kita gitu Bang. Tapi kalau di pondok insya Allah halal semua ya. Pondok itu karena sudah menyangka ridho gitu. Ridho di pondok tuh gitu. Pokoknya kalau ada yang makanan berserat di pondok itu halal, halal. Nah, kalau nggak halal ngapain dibawa ke pondok? Kalau nggak mau dikasih ngapain dibawa ke pondok? Misalnya jadi kalau makanan minuman yang ada di pondok sama halal ya. Kalau makanan ridho ya, sudah ridho sudah gitu ya, dilatih kita. Jadi kita latih jangan minta pada selain Allah. Terus latih kita harus peka gitu kan. Terus kita latih gitu kan. Terus kita latih lagi dihindari makanan-makanan yang tidak halal ya, makanan tidak halal. Terutama brondol. Brondol tuh bahaya, artinya brondol tuh jangan umpat-umpatan sama yang punya ya. Brondol tuh harus senang kalau diketahui sama yang punya. Tandanya apa? Berarti brondolnya halal ya. Jangan ada yang punya umpat. Nanti udah gak ada baru saya. Nah itu nanti memang belum jelas antara haram dan halalnya. Cuman khawatirnya jatuhnya jadi subhat ya, subhat jatuhnya. Kalau status halalnya kita belum tahu juga ya. Karena belum tahu status haramnya, kita belum tahu juga karena sama yang punya dikutip apa tidaknya kan gitu. Tapi yang jelas kalau tidak ridho berarti apa, kalau tidak tanpa sepengetahuan berarti antara halal dan haramnya belum jelas, berarti jatuhnya jadi subhat. Jadi kalau brondol itu harus terus terang ya, terus terang sama yang punya ya. Jangan umpat-umpatan ya, jangan umpat. Bagaimana kalau umpat-umpatan sama tukang panen lagi ya, itu terserah lah. Itu pinter-pinter lah itu ya, sama tukang panen lagi ya itu terserah, pinter-pinter ya. Karena yang jelas yang harus minta ridhonya itu ke siapa? Ke yang punya ya. Kalau umpatan-umpatan sama yang panen lagi ya terserah gitu kan. Tapi jangan licik juga ya, yang lain masih panen dia udah brondol. Kasihan ya, artinya manennya selesai kan, sisanya baru brondol ya. Harus adil ya, kita harus disesuaikan apa namanya, harus tanggung jawab dengan pekerjaan. Nah situ ya. Jadi dengan kerja kita harus betul-betul halal ya, yang dimakan itu betul-betul halal. Bagaimana kalau kita mendapatkan duit yang haram? Misalkan kita gak sengaja main judi, dapat 100 juta gitu kan, apakah dipancing pakai judi lagi? Ya jangan ya, karena mentah-mentah dapat haram dipakai haram lagi, jangan. Bagaimana? Disucikan. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan yang haram, sucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Mensucikannya bagikan ya, dibagikan, jangan dimakan, bagikan. Terus jangan dipakai judi lagi ya, dibagikan. Ke siapa dibagikannya gitu kan? Dibagikan tahu untuk jalan, untuk WC ya, pokoknya untuk fasilitas umum ya, untuk fasilitas umum ya. Bagikan untuk fasilitas umum, atau dibagi fakir miskin ya gak apa-apa. Kalau memang dia sangat membutuhkan gak apa-apa dikasih ya, itu disucikan juga, termasuk cara mencucikan ya. Jadi jangan mentang-mentang uang haram dipakai haram lagi, jangan, bahaya, double nanti dosanya. Udah dapatnya haram
Terus cara menggunakannya juga haram ya. Nah ini cukup sekian dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, tambah ilmu, tambah yakin, dan tambah kuat iman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.